Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamandara Fiska, Mahasantriwati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, Al-Ustadz Radinal Mukhtar Harahap, sekaligus memberikan securah pengetahuan dari jurnal yang telah saya baca dan akan saya bahas di video kali ini dengan judul Buya Hamka dan Muhammad Nasir tentang pendidikan Islam. Seperti yang kita tahu, pendidikan pada akhir-akhir ini memiliki beberapa permasalahan. Pendidikan kurang menekankan adanya keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual, sehingga manusia sebagai produk pendidikan saat ini bukanlah utuh layaknya khalifah di bumi, melainkan manusia yang individualis, materialis, pragmatis. Akibatnya yang kuat menindas yang lemah, yang berwenang sewenang-wenang, dan yang berkuasa bertindak tanpa ingat dosa dan siksa. Oleh karena itu, perlu diadakan rekonstruksi pendidikan dengan mengadakan perubahan dalam sistem pendidikan guna menghasilkan perubahan pada masyarakat, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan utama, yaitu membentuk masyarakat muslim, mukmin, muhsin, kafah yang layak untuk menjadi khalifah di bumi Allah. Kemudian, untuk memperbaiki mutunya, maka pendidikan Islam harus kembali kepada landasan pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan hal ini membutuhkan ulama-ulama yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi umat Islam belum banyak mengetahui tentang isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan pendidikan secara baik. Akibatnya, pelaksanaan pendidikan belum berjalan di atas dasar ajaran Islam dan memiliki visi misi yang baik. Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk memaparkan dua orang tokoh pemikir pendidikan Islam dengan harapan dapat menggali pemikiran mereka berdua untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Mereka adalah Buya Hamka dan Muhammad Nasir. Mereka adalah ulama besar yang terkenal dalam dunia pendidikan Islam dan dakwah Islam yang hidup di zaman yang sama akan tetapi mempunyai latar belakang yang berbeda. Hamka adalah seorang ulama besar di Indonesia, pengarang yang amat produktif, sastrawan, pejuang, patriot, ahli syair, pengarang, pujangga, peminat sejarah, dan pemikir, serta praktisi pendidikan Islam. Dan dia pelopor Muhammadiyah di Padang Panjang, yang mana Muhammadiyah adalah suatu organisasi masyarakat yang mengutamakan penyebaran pemikiran-pemikiran baru secara tenang dan damai. Dalam perjuangannya, ia juga pernah memimpin majalah pedoman masyarakat di Medan dalam gerakan Muhammadiyah Sumatera Timur tahun 1936. Hamka juga pernah ditangkap sebagai tahanan politik selama 2 tahun dengan tuduhan hendak membunuh Presiden Soekarno dan beberapa orang menteri. Dalam tahanan Orde Lama ini, ia menyelesaikan tafsir Al-Azhar 30 juz 75. Ketika Majelis Ulama Indonesia berdiri, Hamka terpilih menjadi ketua umum pertama dan terpilih kembali untuk periode kepengurusan kedua tahun 1980. Dan akhirnya pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka berpulang ke rahmatullah. Dalam bidang politik, Hamka menjadi anggota konstituante hasil pemilihan umum pertama 1955. Ia dicalonkan oleh Muhammadiyah untuk mewakili daerah pemilihan Masyumi, Jawa Tengah. Muhammadiyah waktu itu adalah anggota istimewa Masyumi. Pada tahun 1958, Hamka menjadi delegasi Indonesia untuk Simposium Islam di Lahore. Dari Lahore, ia meneruskan perjalanan ke Mesir. Sedangkan Muhammad Nasir adalah seorang pendidik, mujahid dakwah, pendidik bangsa, politikus, pemikir, dan praktisi pendidikan Islam. Ia berasal dari keluarga yang biasa. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado, seorang pegawai pemerintah. Dia adalah orang yang berpengaruh dalam Persatuan Islam atau Persis, yaitu organisasi masyarakat yang mengusung pembaruan pemikiran Islam dan menentang taklid buta, bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Dan organisasi ini adalah organisasi yang keras dan akan selalu menentang yang tidak menyetujuinya. Di dunia internasional, Nasir dikenal melalui dukungannya yang tegas terhadap kemerdekaan negara-negara Islam di Asia Tenggara dan Afrika, serta usahanya menghimpun kerjasama antar negara yang baru merdeka. Sebagai seorang senior dalam politik, Nasir selalu dimintai nasihat dan pandangannya bukan hanya oleh tokoh-tokoh politik negara-negara Muslim seperti organisasi PLO Palestina, Mujahidin Afghanistan, Moro Filipina, Bosnia, dan lain sebagainya, melainkan juga oleh tokoh-tokoh politik dunia yang bukan Muslim seperti Jepang dan Thailand.
Nah, sekarang kita akan membahas pendidikan Islam konsepsi Hamka dan Muhammad Nasir. Yang pertama, konsepnya tentang ilmu. Hamka berpendapat bahwasanya konsep ilmu itu adalah islamisasi pengetahuan, dan untuk mencapai proses tersebut, ilmu harus disadari oleh iman kemudian baru diamalkan. Sedangkan konsep ilmu pengetahuan menurut Muhammad Nasir adalah integrasi ilmu agama dan umum, dengan arti kata tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sebagaimana diketahui bahwa beliau hidup dalam kondisi di mana ilmu mengalami kemunduran karena pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Pada hakikatnya, konsep islamisasi ilmu pengetahuan Hamka mempunyai makna lebih mendalam daripada integrasi ilmu pengetahuan Nasir, karena islamisasi pengetahuan sudah berada pada taraf penguasaan kedua ilmu pengetahuan lalu dikemas dalam bingkisan baru. Sedangkan integrasi baru pada tahap penyatuan dari kedua ilmu pengetahuan yang sebelumnya terpisah, jadi islamisasi lebih mendalam daripada integrasi. Sedangkan Muhammad Nasir memberikan definisi pendidikan sebagai suatu pimpinan atau bimbingan jasmani dan rohani yang menuju kesempurnaan dan lengkapnya sifat manusia dalam arti sesungguhnya. Ketiga, dasar pendidikan Islam. Menurut Hamka, dasar pendidikan adalah kepercayaan atau tauhid. Tauhid adalah menyatukan kepercayaan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam ini dan semuanya tunduk dan takluk di bawah hukum dan undang-undangnya. Dari pemaparan kedua tokoh di atas tentang dasar pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa keduanya sepakat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Maka, tauhid harus ditanamkan pada peserta didik sedini mungkin, karena tauhid merupakan dasar pendidikan Islam. Keempat, tujuan pendidikan Islam. Menurut Hamka, tujuan pendidikan adalah membentuk watak pribadi yang berguna bagi masyarakat dan mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan menurut Nasir, tujuan pendidikan adalah penghambaan kepada Allah, yang mana tujuan ini sama dengan tujuan hidup, karena kedua tujuan ini tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setelah ditelaah, ternyata Hamka lebih menekankan kepada pembentukan jiwa anak dan persiapan untuk hidup bermasyarakat, sedangkan Nasir pembentukan orang yang mempunyai inisiatif dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, kesimpulan dari jurnal yang telah saya baca, secara sintetik, kontribusi pemikiran Hamka dan Nasir adalah konsep ilmu harus melalui proses islami. Pendidikan Islam adalah pembentukan pribadi dan bimbingan akhlak, jasmani, rohani untuk mencapai kesempurnaan sifat manusia yang hakiki sebagai khalifah di bumi. Asas pendidikan Islam adalah tauhid. Tujuan pendidikan Islam adalah menjadi hamba Allah sebagai manusia yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah suri tauladan yang aktif, serta mau berkorban untuk kemajuan bangsa. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam adalah harus hormat pada pendidik dalam segala kondisi, baik proses pembelajaran maupun pergaulan. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat melatih budi dan persiapan untuk hidup di masyarakat dengan menghasilkan alumni yang mandiri dan melepas ketergantungan pada orang lain dan mampu berinisiatif. Demikianlah kontribusi keduanya bagi pemikiran pengembangan pendidikan di Indonesia. Dan terakhir, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.